Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower. Not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur bahwa sore hari ini kita boleh ada di tempat ini di rumah Tuhan untuk menaikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita berdiri bersama, kita mau bawa ibadah kita sore ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur bila sore hari ini kami boleh ada di tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur sore ini kami mau naikkan pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan firman-Mu boleh membawa kami untuk kami boleh semakin dipulihkan dan diubahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk beribadah, mari katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau mengucap syukur buat kebaikannya sepanjang minggu ini, amin. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan bagi Dia. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Clap, hey, clap, hey, clap, hey. Mari angkat suaramu. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Tunduk mendengar suara-Mu Tuhan. Dengar suara-Mu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah. Pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi Raja. Yang bersuka cita katakan amin. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Mari semuanya ikut menari bersama dengan kita ya. Semuanya clap ke kiri, hey, ke kanan dan tepuk tangan. Clap, hey, sekali lagi. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh
pujian kita. Amin. Semuanya serukan bersama-sama. Oh. Kau berikan arti hidupku, Kau mengenalku, Kau selamatkanku. Kau berikan kasih terindah, di dalammu ku percaya. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Kami mau bangkit Tuhan, tinggikan nama-Nya. Sekaranglah waktunya, bangkit dan tinggikan nama-Nya. Angkat tanganmu, serukan. Besar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Hanya nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Takkan gentar sebab Kau bersamaku. Takkan gentar, Kau bersamaku. Kau yang terhebat di hidupku. Takkan puas dengan semua, ku inginkan hadir-Mu. Katakan dengan imanmu, sekaranglah waktunya. Bangkit dan tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama-Nya. Sekaranglah waktunya, bangkit dan tinggikan nama-Nya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Hanya nama-Mu Tuhan tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Tiada nama lain Tuhan, hanya nama Yesus, satu-satunya yang kami tinggikan, yang kami sembah. Mari serukan bersama-sama. Kau berkata, Kau berkata selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau berkata, Kau berkata selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya.
Maka sore hari ini kami mau datang ya Tuhan ke hadirat-Mu, membawa hidup kami hanya padamu Tuhan. Kerinduanku, Yesus.
saudara semuanya, saya mau undang setiap kita untuk menaikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau merendahkan diri di hadapannya. Karena kita sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh tahu bahwa memang Tuhan jauh terlebih besar daripada kita. Gak ada apapun dalam kehidupan kita yang bisa kita sombongkan karena dia terlebih besar. Serahkan hidupmu, hatimu, semuanya, ketakutanmu. Mungkin pendetamu gak tahu apa yang jadi ketakutanmu saat ini, tapi Tuhan tahu. Dia Allah yang Maha tahu. Serahkan semuanya ke dalam tangannya. Rendahkan diri di hadapannya. Dia yang bekerja dalam kehidupanmu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat datang Mbak Yeni, senang sekali bisa berkumpul beribadah bersama. Bagian keempat, tema Overcoming Pride ya adalah Aku Bukanlah Aku. Ini tema yang saya berikan hari ini ya. Dan berbicara tentang mengalahkan kesombongan, saya ada satu tokoh yang menjadi teladan untuk kita semua yang luar biasa dalam mengalahkan, dalam mengatasi kesombongan. Kita akan belajar dari dia, ya, dari seorang tokoh ini. Oke, siapa dia Bapak Ibu? Yusuf. Saya sudah request sama yang buat ya, Peter. Saya bilang, ini Yusuf bukan seperti ini sih aslinya Bapak Ibu ya. Ini imajinasi saya ya, karena dia seorang muda yang elok parasnya. Jadi saya bilang, Pit tolong buatkan ya, Mami tuh punya gambaran tuh seperti ini. Lalu dia mewujudkannya dan jadilah seperti ini gitu ya. Ini kita akan belajar tentang seorang Yusuf. Luar biasa sekali Bapak Ibu, apa yang
bisa kita pelajari dari Yusuf ini untuk mengalahkan kesombongan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini daftar kesombongan yang ada di dunia ini, ya. Pamer harta, pamer jabatan, pamer kekuasaan, pamer pencapaian akademis kalau dia pinter di sekolah, kalau dia pinter di kampus, pamer fisik ya yang body goals, yang lencir-lencir gitu ya. Katanya yang cantik itu yang kulitnya putih, katanya ya. Padahal Tuhan menciptakan semua itu sempurna. Amin Bapak Ibu. Tapi ini manusia. Manusia bilang yang cantik itu yang rambut lurus. Yang cantik itu yang putih, yang cantik itu yang langsing. Itu gambaran yang diberikan oleh manusia. Pamer keharmonisan, ya keharmonisan keluarga, lalu memandang rendah orang lain. Ini kesombongan yang diperlihatkan oleh dunia. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ini sebetulnya kesombongan yang seperti ini itu kesombongan kelas teri. Ini kelas teri, kesombongan kelas teri ini. Nggak ada apa-apanya kesombongan yang seperti ini. Bahkan banyak loh Bapak Ibu, banyak kasus sebetulnya orang yang seperti ini itu timbul dari rasa tidak percaya diri. Karena bedanya bisa tipis. Bisa tipis, orang yang minder dan orang yang sombong itu bedanya tipis. Kenapa? Karena kalau orang yang minder dia akan mengeluarkan kesombongan gitu. Karena dia minder ya, itu banyak sekali terjadi. Nah kesombongan yang seperti ini, yang pamer ini, pamer itu, memandang rendah orang yang tidak punya, memandang rendah orang yang dia pikir lebih jelek dari dia, memandang rendah orang yang dia pikir punya pendidikan yang lebih rendah, itu sebenarnya kesombongan kelas teri itu enggak ada apa-apanya. Tapi ada kesombongan yang lebih berbahaya sebetulnya, yang menghinggapi orang percaya. Ya, ini kesombongan yang seperti ini nih. Nih gambarnya. Gambar ini tuh saya dapat waktu saya sekolah minggu. Kesombongan yang paling berbahaya itu adalah tentang siapa yang bertahta di dalam hatimu. Sebetulnya itu kesombongan yang paling berbahaya. Dulu guru sekolah minggu saya pakai kertas dulu ya, menggambar. Nah Bapak Ibu, ini hatinya orang percaya. Hatinya orang percaya. Di situ ada tahta ya, saya gambarkan sebagai kursi hati kita. Yang bertahta di kursi itu adalah aku. Yesusnya di bawah. Bapak Ibu, kehidupan orang percaya itu iblis tidak ada di bagian sini, ya. Jadi saya mau kasih tahu, iblisnya di mana? Iblisnya itu di luar. Jadi dalam kehidupan orang percaya, iblis itu tidak berkuasa. Amin. Amin. Kalau ada seorang yang melakukan kejahatan, orang percaya nih yang sudah terima Yesus itu bukan karena iblis lagi, jangan menyalahkan iblis. Tapi itu adalah akunya, itu adalah egonya. Karena Tuhan bilang kalau orang percaya Yesus, itu iblis itu hilang kuasanya. Sudah dia tidak usah dikambing hitamkan lagi karena dia sudah nggak ada urusannya sama kita. Tapi mengapa ada kekacauan, mengapa ada kejahatan? Karena ada aku yang bertahta di dalam hati orang percaya. Kristusnya disuruh turun dulu. Sebenarnya ini kesombongan yang paling berbahaya Bapak Ibu. Yang bahkan terlihat seperti sesuatu yang baik, yang bagus. Perencanaan yang sempurna, ya. Disiplin yang ketat, tanggung jawab yang luar biasa. Semuanya terlihat bagus, terlihat baik, tetapi hati-hati yang tahu di dalamnya itu hanya saya dan Tuhan. Amin, dan itu yang berbahaya. Apa yang kita kejar di dalam kita melakukan disiplin yang tinggi. Apa yang kita kejar dalam kita melakukan usaha yang luar biasa. Nah itu sebetulnya yang paling berbahaya. Karena itu yang tahu hanya aku dan Tuhan. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, itu semua orang bisa lihat Bapak Ibu. Ini semua orang bisa lihat. Ini kok agak macet ya kalau kembali. Nah ini tuh semua orang bisa lihat, jelas. Orang pamer ini itu tuh orang bisa tahu. Oh sombong, kemelinti, kemaki ya. Saya senang ngomong kemelinti gitu. Mantap ya. Oh kemelinti, kelihatan Bapak Ibu, kelihatan. Kelihatan jelas ya. Oh sok harmonis gitu ya, kelihatan sekali.
Tapi yang berbahaya yang tidak kelihatan ini. Bapak Ibu ya, terlihatnya dia disiplin, terlihatnya dia tanggung jawab, terlihatnya dia lemah lembut, terlihatnya tutur katanya manis sopan ya. Tetapi hanya engkau dan Tuhan yang tahu apakah posisi hidup kita itu seperti ini. Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf itu yang harus kita pelajari hari ini, yang akan kita pelajari hari ini supaya kita bisa overcoming pride, mengatasi kesombongan yang ada di dalam hati kita. Yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf tuh ini saudara. Dia percaya bahwa Allah akan menggenapi mimpinya. Sambungannya kemana ini? Jadi yang pertama itu dia tahu tujuan hidupnya tuh buat apa. Gitu. Dia nangkep tujuan hidupnya buat apa. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu menyertainya. Ini ayat-ayatnya di sini saya nggak punya waktu membacakannya. Bapak Ibu baca di rumah, buka di rumah. Dia tahu bahwa kalau Tuhan menyertainya, mimpinya ini akan menjadi nyata. Nah itu tujuan hidupnya Yusuf. Membuat mimpi yang dia percaya itu Tuhan yang kasih, itu akan menjadi nyata. Makanya Yusuf tidak ada kesombongan. Hubungannya apa? Kalau kita tahu tujuan hidup kita ini untuk Tuhan, kita nggak akan bisa sombong Bapak Ibu. Semua yang kita capai, semua pencapaian kita itu buat Tuhan. Kita punya tujuan hidup itu ke sana. Seperti Yusuf, dia percaya bahwa mimpinya akan menjadi nyata. Itu membuat dia bisa menjadi pribadi yang tidak sombong. Ini mimpinya ini ya Bapak Ibu ya. Dia 2 kali mimpi. Waktu itu dia sekitar umur 17. Waktu dia mimpi, dikasih Tuhan mimpi ini. Yang pertama ada 11 bulir gandum. Dan di tengah-tengahnya ada gandum yang berdiri. Bulir yang berdiri yaitu dia. Lalu mimpi kedua ada 11 bintang. Ada bulan dan matahari juga. Dan di tengahnya ada bintang yang paling bercahaya yaitu dia. Nah dia nangkep bahwa tujuan hidupnya itu ini untuk menggenapi mimpi ini Bapak Ibu. Makanya dia gak bisa sombong. Karena dia tahu bahwa hidup aku ini untuk itu. Untuk mencapai ini. Untuk mencapai ini mungkin dia nggak terlalu mengerti detail mungkin ya. Tetapi dia tahu bahwa aku akan menjadi sesuatu di antara saudara-saudaraku bahkan di antara ibu bapakku. Dia tahu bahwa mimpi itu diberikan oleh Tuhan dan dia ada di dunia untuk menggenapi itu. Bapak Ibu. Tahu. Untuk apa dia diciptakan Tuhan tuh tahu. Percaya bahwa semua yang akan terjadi itu adalah tentang Tuhan. Dan karena Tuhan, bukan tentang dia semata. Karena dia ngerti bahwa mimpi itu juga dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan Pastor Ismi itu Tuhan tuh sudah kasih seperti tadi itu loh. Kalau Yusuf dikasihnya seperti ini, Tuhan memberi sesuatu yang spesifik kepada setiap kita yang ada di sini. Kepada Pastor Ismi Tuhan kasih spesifik. Kepada Mbak Sari Tuhan kasih spesifik. Nah itu yang harus kita tahu dan yang harus kita pegang. Untuk apa aku ada di dunia. Seperti Yusuf, dia tahu untuk apa aku ada. Yaitu untuk menjadi bulir gandum yang berdiri di tengah dan bintang yang ada di tengah. Makanya dia fokus kepada tujuan itu. Dan dia tahu bahwa semua itu adalah tentang Tuhan. Keyakinan iman itu akan menjadi pondasi yang kuat untuk mengambil sikap di dalam kehidupan kita. Kita punya tulisan di gereja ini di bawah bahwa semua yang kita punya itu hanya alat. Itu yang harus kita camkan betul-betul Bapak Ibu. Hanya alat, semua itu hanya alat. Tubuh kita yang sehat ini alat. Uang kita itu alat. Kepintaran kita ini alat. Fasih lidah kita itu alat untuk mimpi apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Jadi semua itu diberikan sebagai perlengkapan untuk kita mencapai mimpi kita masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu pasti Bapak Ibu, pasti. Nah keyakinan iman yang seperti itu yang akan membuat kita bisa mengalahkan kesombongan. Kalau aku punya ini, kalau aku punya itu, kalau aku bisa ini, kalau aku bisa itu untuk mencapai apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan bayangkan dalam kehidupan.
seorang Alvin ini akan menjadi ini gitu. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan, itu untuk ini loh tujuannya Tuhan. Seorang Alvin diberikan Tuhan A, B, C, D, itu tuh buat Tuhan, rancangan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Alvin. Itu hal pertama yang ditangkap oleh Yusuf, Bapak Ibu ya. Kejadian 45 ayat 7 sampai 9. Yusuf bilang begini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dia ngomong kepada saudara-saudaranya, dia bilang Allah telah, dia tuh tahu apa yang sudah terjadi setelah dia sukses, setelah dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu karena Allah. Allah telah merancangkan, Allah telah memikirkan, Allah telah merekayasakan, Allah telah menjadikan, Allah sudah ada di dalam hatinya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah dari dia lahir sampai umur 30 tahun dia menjadi penguasa kedua di Mesir, itu karena Allah yang telah. Dia sadar Bapak Ibu, Allah telah itu yang membuat dia nggak bisa sombong. Allah telah. Ditolong ini, ditolong itu, diangkat ini, mujizat ini, kemustahilan ini terjadi, itu karena Allah telah. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku. Dia bilang kepada saudaranya, ulang dulu bilang sama Bapak, bilang ya. Allah telah bilang sama Bapak, dia bilang kepada saudara-saudaranya. Dia ngerti Bapak Ibu bahwa itu Allah. Bahwa Allah yang telah merancangkan dan Allah yang telah melakukan. Nah yang kedua, kita akan banyak di bagian kedua saudara. Kalau yang pertama dia tahu bahwa mimpinya akan digenapi. Bahwa Allah punya tujuan dalam kehidupannya. Semua dilakukan oleh Allah. Yang kedua, menyerahkan tahta hatinya itu kepada Allah. Setelah dia tahu bahwa oke Tuhan, aku akan menjadi bulir gandum yang berdiri di tengah-tengah. Lebih dari saudaraku akan menjadi bintang di tengah yang lebih terang lebih dari saudara dan bapak ibuku. Oke, aku percaya. Lalu yang kedua yang harus aku lakukan yaitu menyerahkan tahta hatiku kepada Allah. Itu yang dipikirkan oleh Daud. Gambarnya berubah saudara, gambarnya berubah. Ini si Daud. Ini Daud ya. Akunya turun, lalu Tuhan yang bertahta di hatinya. Artinya apa? Siapa yang engkau biarkan merasa? Di sini, siapa yang kau biarkan? Aku apa Tuhan? Siapa yang engkau biarkan berpikir? Kalau ada orang yang jahat, kamu mikirnya kurang ajar ini ya, tak bales ini ya. Kurang ajar sudah tak baikin, malah kayak gitu, awas ya kau ya. Lebih 7 kali lipat kita bales. Apa yang kita pikirkan saudara? Lalu siapa yang engkau biarkan bertindak? Setelah apa yang kau rasa, setelah apa yang saya rasa, setelah apa yang saya pikir, apa yang saya biarkan untuk bertindak, yang berkehendak. Ini kesombongan yang tidak terlihat, yang sunyi saudara, yang sunyi, tidak terdengar. Tapi ini yang sangat berbahaya saat Kristus itu engkau turunkan dan engkau bertahta di dalam hatimu. Oke, kita lihat Yusuf ya. Apa yang Yusuf rasakan saudara? Waktu dia dikasih bapaknya jubah warna-warni, jubah yang lebih bagus dari 11 saudaranya, apa yang dia rasakan waktu saudara-saudaranya membenci dia? Waktu saudara-saudaranya iri. Alkitab berkata, adapun Yusuf itu manis sikapnya.
Dia tidak wadul kepada bapaknya. Saya yakin kalau dia wadul, kalau dia lapor, bapaknya akan marah sama 11 anak karena dia anak yang paling disayang. Pada 10 ya, pada 10 karena Benyaminnya enggak ikut. Dia cerita karena dia tahu itu dari Tuhan. Dia ingin membagikan sukacita, berita sukacita kepada saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya merespon dengan apa? Dengan iri hati. Jengkel. Kamu tuh siapa? Mentang-mentang dikasih jubah yang bagus sama Bapak, kamu merasa kamu adalah orang yang lebih daripada kami. Bapak Ibu, saya tuh membayangkan ya, sampai usia 17 tahun berada di dalam rumah dengan saudara-saudara yang membenci dia semua. Itu enggak enak loh Bapak Ibu. Benci. Selama 17 tahun, apa yang dia buat itu selalu salah pasti di mata saudara-saudaranya. Apa yang dia buat, yang dia baik pun, Kak lagi apa Kak? Sana-sana pergi, cerewet gitu. Enggak suka saudara-saudaranya karena rasa iri. Tapi Alkitab mencatat Yusuf itu manis sikapnya. Sampai usia 17 tahun dia bersama dengan kakak-kakaknya. Dia tidak merespon dengan salah, dia tidak merasa dengan salah saudara. Dia tidak berpikir dengan salah. Karena dia tahu siapa yang harus bertahta di dalam hatinya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Waktu dia dimasukkan dalam sumur, apa yang dia rasakan saudara? Apa yang dia pikirkan? Takut pasti ya. Tapi satu hal yang pasti dia tidak membenci saudaranya. Nanti kita akan lihat di bagian belakang ya, bukti bahwa dia tidak membenci saudaranya. Dia dimasukkan ke sumur karena dia tahu yang pertama tadi. Dia tahu bahwa Allah akan menggenapi 2 mimpiku. Bahwa Allah punya tujuan di dalam hidupku. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia pikirkan? Waktu seorang wanita cantik menggoda dia, istri Potifar. Waktu dia menjadi budak, waktu dia menjadi yang membantu di rumah Potifar ini usianya 17 tahun Bapak Ibu. Waktu dia menjadi penguasa di Mesir itu 30 tahun. Dikurangi 2 tahun waktu dia menunggu si juru minuman ya. Itu berarti kurang lebih berapa ya? 30 kurang 17 kurang 2 berapa tuh? 11. Kurang lebih tuh 11 tahun loh dia di sini Bapak Ibu. Menghadapi ini si cewek cantik ini. Tapi dia bilang bagaimanakah mungkin dia merasa gak bisa. Gini Bapak Ibu, saya tuh mikir ya, saya tuh berpikir seperti ini. Sebenarnya dia punya jalan pintas untuk menjadi bulir yang berdiri. Untuk menjadi orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, orang yang besar. Dia sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi bintang yang lebih terang. Yang disembah oleh saudara-saudaranya dan bapak ibunya. Dengan cara apa? Jalan pintas dia mengikuti ajakan istri Potifar. Saya tuh mikir kalau dia mau, dia akan dipromosikan oleh istri Potifar. Angkap ya Bapak Ibu. Karena istri Potifar ini seorang istri yang punya, jadi dia bukan hanya kayak apa tuh kalau istilah Jawa tuh ya, apa konco wingking apa ya. Yang tidak punya hak bersuara, bukan. Istri Potifar ini seorang istri yang punya hak berbicara. Jadi kalau seandainya Yusuf mau mengikuti Bapak Ibu, dia akan bilang sama suaminya, Pi, angkat ini Pi, angkat lagi Pi, promosiin lagi Pi. Dia nih punya kapasitas loh Pi. Bisa Bapak Ibu, bisa. Dia seorang istri yang punya hak bicara loh. Karena begitu dia ngomong sama suaminya, itu dia mau memperkosa aku itu loh, budak itu loh. Yang kamu ambil itu orang Ibrani itu mau memperkosa aku loh. Potifar langsung ngamuk Bapak Ibu, langsung dimasukin penjara si Yusufnya. Karena dia dengar, karena istrinya tuh punya hak bicara yang didengar oleh Potifar. Makanya kalau dia berkata sebaliknya pun Yusuf pasti akan dipromosikan oleh Potifar. Tapi Yusuf tahu bukan itu jalannya.
Bapak Ibu, jalan Tuhan untuk mengangkat anak-anaknya mencapai tujuan itu tidak pernah jalan yang salah. Amin. Dan Yusuf tahu itu. Tidak pernah jalan yang salah. Cara Tuhan untuk mengangkat anak-anaknya yang tahu bahwa tujuanku untuk itu gitu ya. Tujuan Tuhan untuk aku ini adalah A. Step by stepnya, prosesnya pasti tidak pernah salah. Kalau salah itu pasti dari yang seperti ini. Pasti dari seorang seperti istri Potifar ini. Bisa enggak kita membuat diri kita terangkat? Bisa. Bisa dengan cara yang seperti ini. Tapi Yusuf tahu dan dia bilang, bagaimanakah mungkin? Enggak bisa. Enggak bisa dengan cara itu. Aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Lalu setelah dia merasa, Bapak Ibu kurang lebih 11 tahun digodain oleh cewek cantik Bapak Ibu. Istri bangsawan, Pastor John bolak-balik ngomong, istri Potifar itu istri seorang bangsawan. Semua terawat, fisiknya semua terawat. Yusuf ini laki-laki normal. Dia laki-laki normal. Dalam jangka waktu bertahun-tahun. Saya tuh mikir ya, apa ada ya laki-laki seperti ini? Kesempatannya besar Bapak Ibu, besar kesempatannya. Itu rumah orang yang berkuasa, itu yang punya rumah. Dan banyak sekali waktu sepi. Dia tinggal ngatur aja, karyawan kamu sana mudik semuanya. Mudik semua ya, kayak hari ini sana semua mudik. Pembantu ART semua, tukang kebun sana mudik. Semua bisa diatur. Tapi Yusuf bilang gak mungkin. Dan dia melakukan apa? Dia lari. Dia meninggalkan bajunya, jubahnya pada perempuan itu. Apa yang engkau rasakan? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau lakukan? Siapa yang engkau biarkan waktu engkau menghadapi godaan? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan kalau ada orang yang PHP-in kita. Kalau ada orang yang membohongi kita. Waktu dia penjara, dimasukkan ke penjara, ada juru minuman. Ada dua sebetulnya, juru roti dan juru minuman. Lalu juru minuman ini karena mimpinya bagus, Yusuf kan pesen nih sama dia. Nanti ingat aku ya, kalau kamu sudah mengartikan mimpi Fir'aun, kalau kamu sudah keluar ketemu Fir'aun, kamu ingat ya, kamu ingat bahwa ada aku nih yang sudah menerjemahkan mimpimu. Tolong ya, tolong bahasanya, aku tolong ya dibebasin ya. Tolong ngomong sama Fir'aun supaya aku dibebasin. Tapi berapa lama dia menunggu Bapak Ibu? 2 tahun. 2 tahun gak ada kabar, si juru minuman itu lupa. Banyak orang begitu ya, setelah ditolong dia lupa gitu, amnesia, lupa. Ini ada orang di penjara yang nolongi dia, lupa. Apa yang dia rasakan? Dia tidak marah, dia tidak mendendam, dia tidak membalas. Dia menunggu dengan sabar. Menunggu itu selalu gak enak. Saya juga sedang menunggu Bapak Ibu. Saya sedang menunggu jawaban doa, gak enak. Ada Bapak Ibu yang pernah dibohongin, dilupakan apa yang Bapak Ibu rasakan, siapa yang Bapak Ibu biarkan berpikir di dalam hati, di dalam pikiran Bapak Ibu. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun, tetapi Tuhan tidak pernah lupa, amin. Seperti tema bulan lalu, Tuhan tidak lupa. Tuhan tuh gak pernah lupa, juru minuman lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. 2 tahun kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada Yusuf lewat mimpi Fir'aun ya. Yusuf keluar dari penjara. Haleluya. Nah, ayat ini yang menjelaskan bahwa Yusuf tidak pernah membiarkan perasaan pahit. Yusuf tidak pernah membiarkan perasaan kecewa, Yusuf tidak pernah membiarkan perasaan kebencian, dia tidak pernah membiarkan pikirannya itu menjadi negatif terhadap saudara-saudaranya. Demikian juga terhadap istri Potifar, demikian juga terhadap juru minuman.
Kalau tidak begitu pasti Alkitab mencatat Yusuf wadul kepada Fir'aun bahwa ada seorang cewek genit yang merayu dia. Bisa. Yusuf itu orang nomor 2 di Mesir, saudara. Jadi kalau dia ngomong, Fir'aun tuh bilang gini, semua kuasa itu ada dalam tanganmu. Semua kuasa. Ya, kecuali kursi, tahta, tempat yang diduduki oleh si Fir'aun itu. Semuanya tuh, kalau dia bilang dulu, Fir'aun, dulu aku difitnah oleh seorang istri ini. Itu langsung dimasukin penjara istri Potifar. Dulu juru minuman ini lupa sama aku. Bohongin aku, katanya mau lapor. Itu langsung dipenjara, saudara. Tapi dia tidak melakukan itu. Bahkan pada ayat-ayat ini, waktu dia ketemu sama saudara-saudaranya, waktu saya baca ini saudara ya, saya itu membayangkan cintanya sama saudara-saudaranya itu tidak pernah berubah, saudara. 4224, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka karena dia enggak tahan. Saudaranya yang jahat itu datang ketakutan, enggak kenal Yusuf mereka. Mereka enggak kenal Yusuf. Karena mungkin Yusuf sudah berubah ya, sudah terawat, sudah menjadi penguasa ya, mungkin lebih gagah, lebih ganteng, sudah berumur 30 ya, waktu mereka berpisah kan umur 17. 30 lebih sudah. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia mengundurkan diri. Lalu menangis. Nangisnya bukan karena jengkel, nangisnya karena kangen, saudara. Karena kangen. Dia tidak bisa dendam, dia tidak bisa jengkel karena dia tahu semua yang terjadi, kejahatan yang dia alami, kezoliman yang dia alami, fitnah yang dia alami, penderitaan yang dia alami itu adalah proses untuk dia menuju ke sana. Nah itu luar biasa, saudara. Orang kalau nangkep ini mereka enggak peduli. Tidak membuat mereka sombong, tapi tidak juga membuat mereka pahit. 4330, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan Benyamin. 4512, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang-orang Mesir waktu itu. Lalu berseru, ia suruh keluar nih semua orang ini. Suruh keluar karena dia enggak kuat, enggak tahan. Pengen ngomong, aku nih adekmu loh, adekmu. Tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangis dia keras-keras. Dia tuh sering menangis waktu ketemu saudaranya. Bukan karena marah, bukan. Kangen, rindu banget saudara. Cintanya tidak pernah berubah. (45, 14) lalu dipeluknya leher Benyamin. Menangis. Benyamin juga nangis. 45, 15 Yusuf mencium semua saudaranya. Memeluk mereka. Mengajak bercakap-cakap. 50, 17 waktu saudaranya ketakutan bahwa mereka tahu, oh itu Yusuf, beginilah harus kamu lakukan. Katakan kepada Yusuf. Kata salah satu saudaranya, ampunilah kiranya kesalahan kami, ketakutan ya. Lalu apa waktu saudaranya ketakutan, ampun ya ampun Yusuf jangan hukum kami tahu kami sudah salah, ampun ketakutan. Karena mereka berpikir Yusuf akan memenggal kepala mereka mungkin ya. Tapi Yusuf apa yang dilakukan, dia nangis. Dia nangis ketika saudaranya ngomong gitu, kok kamu ngomong gitu toh? Kamu tuh gak tahu cintaku tuh tidak pernah berubah, sejahat apapun dia nangis Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita? Dan rencananya itu bukan untuk tujuannya kita, tapi untuk tujuannya Dia. Apa yang menjadi keyakinan iman kita yang akan membuat kita mengambil satu sikap penting dalam kehidupan kita. Setelah kita tahu tujuan kita, apakah kita sungguh-sungguh mau menyerahkan tahta hati kita kepada Allah? Kalau ada saat ini yang kau merasa dia melakukan kejahatan,
dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu, kalau engkau merasa terzolimi, menangis karena merasa terzolimi, ya Tuhan tolong balas Tuhan kejahatannya, jahat banget. Atau mungkin kau tidak bertindak, mungkin kita tidak bertindak, tapi kita berdoa, Tuhan balas Tuhan. Dia luar biasa menyakiti aku, Tuhan yang tahu, Tuhan yang membalas. Oke, kita tidak bertindak, tapi kita merasakan ini layak dibalas. Ini layak untuk diperlakukan jahat karena dia sudah jahat. Itu tidak kalah seram dengan orang yang bertindak membalas. Bapak Ibu itu kesombongan yang tidak terlihat. Atau ada proyek yang ini nih ada di area abu-abu. Lalu kita bilang, Tuhan kan rencanamu adalah membuat aku berhasil. Engkau ingin anak-anakmu menjadi kaya. Engkau ingin anak-anakmu menjadi sukses. Lalu kita mengambil keputusan yang salah. Orang lain tidak bisa melihat Bapak Ibu. Enggak seperti kita pamer ini itu. Orang lain tidak bisa melihat, tetapi Allah tahu. Karena yang ada di dalam sini adalah Allah dan aku. Amin. Tuhan tahu kehidupan kita, masa lalu kita Tuhan tahu. Masa sekarang Tuhan tahu, masa yang akan datang Tuhan tahu. Ada lagu pujian, ada sebuah pujian yang berkata, Tuhan aku menyerahkan semuanya. Penyesalanku di masa lalu, kebanggaanku, kejayaanku, di masa depan aku serahkan semuanya. Siapa yang kita biarkan untuk merasa? Siapa yang kita biarkan untuk berpikir? Siapa yang kita biarkan untuk bertindak? Bapak Ibu yang bisa menjawab, apakah itu aku? Apakah itu Kristus? Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Sesuatu, kalau engkau memikirkan sesuatu, kalau engkau melakukan sesuatu, biarlah itu aku. Mari berdiri Bapak Ibu. Ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan
ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan punya tujuan kepada setiap jemaat-Mu. Biarlah mata kami memandang itu Tuhan. Mata kami memandang bahwa Tuhan punya tujuan yang besar atas kami. Dan membuat kami menyerahkan tahta hati kami kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, saat umat-Mu merasakan sesuatu itu Engkau Tuhan. Saat umat-Mu memikirkan sesuatu itu Engkau. Saat umat-Mu melakukan sesuatu itu Engkau Tuhan. Saat umat-Mu mengambil keputusan demi keputusan dalam hidup mereka itu Engkau Tuhan. Supaya seperti Yusuf, setiap umat-Mu mereka mengalami mimpi itu menjadi nyata dalam hidup mereka. Mimpi yang dari Tuhan itu menjadi bagian dari setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka. Dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya di mana hatinya Yesus bertahta, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Happy Sunday.
besar.